Wah, keren banget. Di dalam buku ini ada bahan praktek yang bisa merubah hidup kamu. Dan ini fakta. Ini buku pribadi saya, teman-teman. Kalau kamu suka dengan cara pandang saya, kamu bakal suka banget buku ini. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan pastinya selamat berbahagia. Ada saya kembali, Aryan Surya, sebagai sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Kita selalu membicarakan suatu hal yang berkaitan dengan semangat. Tapi sadar nggak sih teman-teman, bahwa yang namanya semangat itu diawali dari kata-kata dan senyuman. Sekarang yuk, coba dong saya minta tolong sekarang aja. Coba tersenyum. Nah, kalau kita tersenyum, ternyata otak kita itu mengeluarkan sebuah zat yang membuat kita jadi lebih tenang dalam sekejap mata. Sekarang yuk, kita tutup senyuman kita dengan sebuah kalimat positif seperti biasa di komentar. Coba berikan sebuah hal yang positif yang bisa kamu katakan kepada sahabat Pagar Kehidupan yang membaca tulisan kamu di hari ini. Berikan kalimat positif seperti apapun bentuknya, saya ingin melihat sejauh mana kamu sudah pandai menjadi sahabat Pagar Kehidupan. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kalau kita pikir-pikir, sebenarnya dalam hati kita tuh percaya ya, bahwa dalam hidup ini banyak loh hal-hal yang belum pernah diajarkan sekolah, tapi ada, dan itu benar. Sama nih, sama seperti topik yang akan kembali kita bahas di video ini. Saya ingin memberikan kepada kamu sebagai sahabat baik saya dimanapun kamu berada, sebuah ilmu yang bisa langsung kamu praktekkan untuk mengujinya. Gini, kalau seandainya saya berkata kepada kamu sebuah kalimat sederhana, kamu setuju nggak? Gini nih, ini seru banget. Cara kita mendapatkan uang itu bergantung dari cara kita mengeluarkannya. Saya ulangi ya, kamu percaya nggak atau setuju atau tidak bahwa cara kita mendapatkan uang itu bergantung loh dari cara kita mengeluarkan uang tersebut. Setuju atau tidak? Coba pikirin. Apa yang menjadi jawaban kamu? Kalau saya jujur, sepertinya kamu pun agak sedikit bingung, tapi menuju kepada sebuah perasaan saya sepertinya setuju, Mas. Betul ya? Gini, ada banyak orang yang bertanya kepada saya, Mas, gimana sih Mas caranya supaya rezeki saya nih secara masuk akal, gampang masuk ke rekening saya gitu loh. Ada nggak sebuah cara yang belum pernah diajarkan sekolah mungkin, tapi ini bener banget, bukan cuma teori doang. Ada, bahkan ini masuk akal banget, tapi belum pernah diajarkan dimanapun. Gini, saya selalu percaya bahwa kalau kita ingin memperbanyak masuknya duit atau rezeki ke dalam rekening kita, perhatikan dulu dari kemampuan kita mengeluarkan uang tersebut. Bahasa gampangnya gini, uang yang masuk atau datang ke dalam hidup kita itu bergantung dari kepintaran kita dalam mengeluarkan uang tersebut di masa lalu. Coba, sekarang kita lihat rekening kita duitnya berapa? Coba ayo lihat, masing-masing lihat rekening atau lihat dompet. Berapa uangnya? Nah, uang yang ada di bankmu saat ini atau uang yang ada di dompetmu pada saat ini itu adalah hasil karya kamu sendiri di masa lalu. Kemampuanmu di masa lalu dalam mengeluarkan uang, ya hasilnya ya sekarang ini. Itu tuh jumlahnya yang sedang kamu plototin itu. Kalau kita ingin menjadi orang yang kaya, jangan mikirin gimana ya caranya memperbanyak uang, gimana ya caranya memperbanyak bisnis. Tidak. Pikirin dulu, selama ini saya sudah pinter belum ya ngeluarin uang? Pikirin dulu di situ. Setuju nggak? Nah sekarang, kalau saya bilang pintar mengeluarkan uang untuk menjadikan uang itu tambah banyak, yang di pikiran kamu itu apa? Saya tahu, sedekah. Betul gak? Tapi apakah benar yang saya maksud adalah bersedekah? Bukan. Salah. Ini dia nih. Ini yang membuat kamu sebagai sahabat saya kayaknya keliru ya. Iya, keliru di dalam mengelola keuangan sendiri. Nih saya kasih tahu.
Kemampuan kita untuk bisa menjadi orang kaya itu bergantung dari kemampuan kita di dalam mengulurkan tangan. Ayo, sekarang masing-masing angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanan. Kemudian kamu ulurkan tangan kanan kamu seperti posisi sedang memberikan uang. Tahu kan? Posisi memberikan uang bagaimana? Nah, sekarang ulurkan tangan kanan kamu. Seperti seolah-olah kamu sedang naruh duit kepada orang yang membutuhkan. Taruh. Nah, posisi tangan kamu ini mencerminkan kemampuan kamu memberikan uang. Saya selalu sedih kalau ada orang bilang yang penting berbagi. Salah. Sedekah itu bukan gitu loh caranya. Bukan. Sekarang kalau kita berpikir, kamu percaya nggak kalau sedekah itu nggak usah mikir? Jawab deh. Menurut kamu sedekah itu perlu nggak mikir? Apa? Nggak perlu. Nah, keliru tuh. Bagi saya, justru itu yang membuat kita hidupnya jadi gampang susah. Kenapa? Karena kita punya keyakinan sedekah itu, memberi itu nggak usah mikir. Keliru. Yang betul, sedekah itu justru harus mikir. Loh mas, sebentar deh. Bukannya kalau kita mikir jadi perhitungan mas jatuhnya? Kan sedekah itu harus ikhlas mas, nggak boleh perhitungan. Berarti Mas Aryan salah dong, nggak relevan nih dengan video-video sebelumnya. Betul nggak? Bukan. Gini loh maksud saya, dengerin baik-baik. Kalau ada orang, misalnya datang kepada kamu, dia mukanya melas banget, sedih banget. Otomatis kamu bingung dong, kasihan gitu kan. Kenapa kamu melas? Saya butuh uang. Oh iya, kamu mau ngasih duit nih. Ternyata begitu ditanya, emang uangnya buat apa? Tahu nggak jawaban orang itu apa? Saya mau menggunakan uang untuk berjudi. Kira-kira, masih perlu nggak kita sedekahin orang itu? Masih nggak? Setelah kita udah tahu nih, kalau kita kasih uang, dia bakal pakai uang kita itu buat judi. Masih perlu nggak kita kasih uang? Coba jawab. Nggak perlu. Berarti sedekah itu harus mikir dong. Iya kan? Nggak boleh asal ngasih dong. Ini loh contohnya. Nah, sekarang dari sini kita tahu bahwa yang namanya berbuat baik itu juga harus pakai otak ya mas. Harus. Justru ini yang membedakan orang yang sukses sejati sama orang yang sukses cuman ngayal. Betul kan? Sepaham ya sama saya? Itu maksud saya. Nah sekarang gini mas. Oke, kalau begitu saya ini harus berbuat baik tapi pakai otak. Ya. Terus bagaimana mas? Tolong ceritain bagaimana penjelasan ilmiahnya kalau kita berbuat baik pakai otak tuh contohnya gimana dan apakah benar secara logika itu bisa membuat kita kaya? Bisa. Caranya gini. Ketika kita punya uang nih contohnya, ya kan? Kita pengen mengembangbiakan uang itu. Gimana caranya? 1, kita pakai cara manusia. 2, kita pakai hukum Tuhan. Dua-duanya harus kita pakai, nggak boleh cuma salah satu. Saya ulangi ya. Cara ala pagar kehidupan yang selalu saya praktekkan dan saya ingin kamu pun sebagai sahabat saya mempraktekannya. Kalau kita ingin mengembangbiakan rezeki, pakai hukum manusia dan pakai hukum Tuhan. Hukum manusia. Ketika duit kita ingin berkembang biak, perhatikan kemana kita mau menginvestasikannya. Jangan investasi asal invest doang. Mas, saya punya temen nih. Wah, temen saya ini katanya mas, dia bisa melipat gandakan uang. Dengan cara apa? Oh nggak jelas deh, pokoknya bener deh mas. Pokoknya dia janji bakal melipat gandakan uang saya. Boleh kan saya invest? Saya bilang, boleh. Boleh kalau kamu ingin kehilangan uang. Loh, kan dia invest mas. Kalau kita invest, pikir dulu pakai otak. Jangan asal naruh duit, tapi kita sendiri pun nggak tahu uang kita dibuat apa. Paham sampai sini? Itulah bagaimana cara kita menggunakan otak manusia, hukum manusia, untuk melipat gandakan rezeki kita. Iya kan? Investasi bagi saya itu wajib. Saya ulangi, nggak akan ada orang kaya nggak invest tuh nggak ada. Kalau orang kaya mau tambah kaya, dia harus berani investasi. Investasi itu bukan berarti harus properti atau apa yang mahal. Enggak. Kemauan kamu beli buku, kemauan kamu ikut seminar, kemauan kamu untuk ngeluarin duit demi sebuah ilmu, itu invest loh.
Iya kan? Jadi kalau dipikir-pikir, coba lihat dirimu sendiri. Sekarang lihat dirimu sendiri. Berapa banyak uang yang sudah kamu investasikan untuk ilmu kamu? Berapa banyak uang yang kamu investasikan untuk uang kamu sendiri supaya tambah banyak melalui emas contohnya? Melalui mungkin perak contohnya. Mana? Ada nggak investasi yang sudah kamu lakukan? Aduh mas, saya belum ada banyak duit mas, jadi nggak bisa investasi. Nah, gini, ini kuncinya. Kalau kita belum ada uang lebih untuk diinvestasikan menggunakan hukum manusia, pakailah hukum Tuhan dulu untuk mengembangbiakan duit kita pertama kali. Saya ulangi, kalau kita belum ada duit lebih yang bisa kita pergunakan untuk beli emas contohnya, atau berinvestasi, coba gunakan hukum Tuhan dulu untuk melipat gandakannya. Gimana caranya mas? Bersedekahlah, tapi berpikirlah terlebih dahulu kepada siapa kamu mau bersedekah. Nih, saya kasih tahu contohnya biar kamu jelas. Ada seorang pengemis. Pengemis itu bawa proposal dan bawa-bawa agama. Begitu dia ngasih proposal, di situ katanya minta sumbangan untuk bangun rumah ibadah contohnya. Ketika dia datang bawa proposal, ingin bangun rumah ibadah contohnya, apakah perlu kita langsung kasih? Perlu? Yang harusnya kita lakukan, lihat dulu proposalnya. Karena banyak gak sih orang minta sumbangan bawa-bawa agama? Banyak gak? Banyak. Padahal orang yang minta sumbangan ini orang yang tidak membutuhkan uang itu. Dia udah kaya, tapi dia pengen ngemis dengan cara bawa-bawa hukum agama. Perlu gak kita sedekahin mereka? Gak perlu. Sementara satu orang lagi, ada orang lagi jualan makanan. Cuman kok kita ngerasa kayaknya orang ini kasihan gitu. Bapak-bapaknya udah tua, jalannya mungkin tertatih-tatih. Boleh gak kita sedekahi beliau? Boleh. Kenapa? Karena beliau itu yang membutuhkan, gak ngemis. Jadi perhatikan kepada siapa dan bagaimana kita bersedekah. Jangan sampai sedekah kita tidak ada gunanya bagi orang lain. Itu yang pertama. Nah yang kedua nih, ini juga penting. Tolong disimak. Saya mau nanya, lebih bagus mana? Sedekah besar ke satu orang atau sedekah kecil ke banyak orang? Bagusan mana? Coba pikirin. Bagusan mana? Betul. Yang bagus adalah sedekahlah ke banyak orang walaupun jumlahnya kecil. Teman-teman, kalau kamu punya satu botol air minum, lebih bagus mana sih botol air minum itu kamu kasih ke satu orang yang kehausan, atau kamu bagikan air itu kepada orang-orang banyak di luar sana yang sedang kehausan juga? Lebih bagus mana? Jelas kalau kita punya hati, lebih bagus baginya ke orang banyak mas, walaupun jumlahnya sedikit. Kenapa? Pertama, mereka ketolong. Yang kedua, kita semakin memberikan manfaat kepada banyak orang. Coba kalau dipikir-pikir, bukankah Tuhan yang Maha Kuasa itu senang ya kepada umatnya yang semakin banyak bermanfaat bagi banyak orang? Nah kalau begitu, pakai cara sedekah ini. Bersedekahlah, walaupun sedikit gak apa-apa, tapi perluaslah. Perluaslah sedekahmu ke sebanyak mungkin makhluk, ke sebanyak mungkin orang. Dan lihat, jangan sampai kita bersedekah kepada orang yang mengatasnamakan agama untuk menipu. Itu bahaya. Dan berhati-hatilah juga nih, tolong disimak. Kalau kita memberi kepada orang yang gak jelas dananya mau diapain. Jangan sampai gara-gara sedekah kita, dia malah menjauhkan diri dari Tuhannya dengan melakukan maksiat contohnya. Perhatikan ya, kemana larinya uang kamu. Itu kuncinya. Jelas ya? Nah sekarang, biasanya ketika kita sudah bersedekah ke sebanyak mungkin orang secara rutin, uang kita aneh tapi nyatanya akan mulai bertambah. Bertambah dan bertambah. Itu udah hukum Tuhan tuh. Nah ketika uang kita ada lebih, langsunglah kita berinvestasi menggunakan hukum manusia. Nomor 1, belilah emas dan perak. Nomor 2, ya, yang harus kamu lakukan adalah beli ilmu. Cari ilmu sebanyak mungkin. Bayar orang yang mau memberikan ilmu, baik melalui seminar, buku, apapun bentuknya. Belilah ilmu.
Karena ilmu itu loh investasi yang terbaik, bukan hanya di dunia ternyata. Tapi ternyata ilmu bisa juga kita bawa ke akhirat. Itu fakta. Coba deh kamu lihat. Dari apa yang saya katakan ini, masuk akal kan bahwa ini semua yang bisa merubah rezeki kita seizin Tuhan. Praktekkan ini semua dan lihat hasilnya ya. Pasti seizin Tuhan ada perubahan dalam rezeki kita. Sekarang kamu percaya kan? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.